Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bentuk kecintaan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada para alim ulama, cerdik pandai para tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, khatib mengajak kepada kita bersama, marilah sama-sama kita mengambil manfaat yang terdapat di dalam bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Ramadan yang Allah singgahkan hanya 1 bulan dalam setahun. Momentum bulan suci Ramadan, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terpancar. Yatasya'abu minhu khairun katsir, terpancar bercabang-cabang kebajikan di dalamnya. Bulan Ramadan yang Allah bukakan begitu banyak rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah sama-sama kita genggam erat-erat, kita ambil manfaatnya, kita ambil kesempatan tersebut, karena kesempatan itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tidak memanfaatkan kesempatan itu, belum tentu di masa yang akan datang, di tahun mendatang, kita akan kembali mendapatkan kesempatan tersebut. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iming-iming yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita. Allah berikan ganjaran surga kepada orang-orang yang menjalankan ibadah di dalamnya. Allah tutupkan pintu neraka. Allah berikan keleluasaan bagi kita dalam melaksanakan amalan ibadah di dalamnya. Nah, kesempatan itu tidak akan kita peroleh di bulan-bulan yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal jannata latubkharu tuzayyanu minal haul ilal hauli lidukhuli syahr Ramadan. Sungguh surga diukup-ukup, surga diperhias ketika datangnya bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan memiliki kesempatan bagi kita untuk menanamkan amalan ibadah yang cukup. Karena apa? Di dalamnya kita menjalankan ibadah yang sangat luar biasa, yaitu menjalankan ibadah puasa Ramadan. Rasulullah memberikan sebuah isyarat yang berharga kepada kita, bahwa puasa itu akan mampu memberikan penyelamat bagi diri manusia. Ternyata as-siyamu junnatun fala yarfus. Puasa yang benar akan memberikan perisai daripada segala kemaksiatan. Ternyata puasa yang kita kerjakan selama ini, bila kita mampu menjaga amalan-amalan yang terdapat di dalamnya, kita mampu menjaga puasa kita dengan baik dan benar, bukan hanya sekedar menahan hawa, menahan haus dan dahaga saja. Ketika kita terhindar dari segala perkara-perkara dosa, dosa jaro, dosa kaki, dosa bibi serta mata kita hindarkan. Dikala kita mampu membatasi hal-hal tersebut daripada perkara-perkara dosa, dikala itu bahwa nyata puasa yang kita kerjakan sudah menjadi bekas yang sangat luar biasa. Ternyata puasa itu mendapat nilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila dosa senantiasa kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan, kita terus berketerusan dengan berkekalan perbuatan-perbuatan murka Allah, perbuatan maksiat terus kita kerjakan, puasa kita lakukan, perbuatan dosa pun tidak pernah kita tinggalkan, berarti puasa yang kita kerjakan hari ini belum mendapat nilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahwanus siyam tarkus syarab wat ta'am. Tingkatan puasa yang paling ringan di sisi Allah ketika dia hanya mampu berpuasa
hanya menahan haus dan dahaga saja, sementara lain daripada seluruh anggotanya senantiasa dalam keadaan bergelimbang dosa. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan ini kita mengambil kesempatan untuk memperbanyak amal. Ketahuilah bahawa diterima atau tidaknya amalan itu senantiasa ditandai dengan amalan-amalan soleh yang berkelanjutan. Diterima atau tidak amalan kita itu tergantung amalan-amalan soleh setelahnya. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh para ulama. Salah satunya Ibnu Katsir. Beliau mengatakan bahawa inna min thawabil hasanah hasanatu ba'daha wa inna min jazai sayyi'ah sayyi'atu ba'daha. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara balasan amalan kebaikan itu adanya kebaikan selanjutnya. Perbuatan baik yang kita kerjakan hari ini ditandai memiliki kebenaran yang sebenarnya. Baik itu nyata, baik itu mendapat peningkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar kita dari bulan mulia ini, kita terus dalam keadaan baik. Terus beramal baik. Terus mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan di antara balasan-balasan buruk, amalan keburukan, adanya amalan kejelekan setelahnya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kejelekan itu senantiasa menghantui perkara jelek. Ketika kita terus-terusan dalam bergelimang dalam perbuatan dosa itu. Oleh karenanya, momentum bulan suci Ramadan ini kita mengambil amalan-amalan yang kita kerjakan ini dengan sebaik-baiknya, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mereka amalan ini akan ikut setelah keluarnya daripada bulan suci Ramadan ini. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan yang sangat luar biasa. Sekalipun hadis ini adalah hadis yang sangat lemah, hadis yang dhaif, namun sebagai fadhailu amal untuk mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk berlomba-lomba dalam rangka meningkatkan kualitas nilai ibadah kita. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku mengetahui manfaat yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, sungguh kita cita-citakan semua bulan yang ada dalam kalender kita, kita cita-citakan bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ini bukan keluar dengan sendirinya, melainkan dengan pemikiran-pemikiran, dengan ijtihad-ijtihad, sekalipun hadis tersebut adalah hadis yang sangat lemah, namun ada para ulama mengatakan manfaat yang sangat luar biasa. Sungguh rugi mereka-mereka yang telah mendapatkan bulan suci Ramadan namun keampunan Allah jauh daripada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu mencari ampunan daripada Tuhanmu. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang kedua, kita berada pada fase yang kedua, yaitu fase Allah Subhanahu wa taala berikan keampunan yang sangat luar biasa. Awwalur rahmah wa awsatuhu maghfirah. Sekalipun hari ini kita berada pada fase pertengahan, yaitu berada pada posisi akhir, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu membuka, menerima segala amalan doa-doa yang kita panjatkan. Untuk itu, kesempatan yang sangat singkat ini, khatib mengajak kepada kita semua, marilah sama-sama kita genggam erat-erat momentum Ramadan sampai pada fase yang kedua, yaitu fase memohon ampun kepada Allah, pinta kepada Allah, lagi kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala hanya mengege kepada orang-orang yang senantiasa memohon kepadanya, bukan kepada makhluk. Makhluk
sering sekali, dua kali kita memohon, mungkin dia akan marah. Namun Allah memberikan ganjaran yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang hanya mengangkatkan tangannya saja. Allah berikan nilai pahala yang sangat luar biasa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan segala permohonan-permohonan kita. Terlebih-lebih pada bulan yang mulia, pada tempat yang mulia, pada waktu yang sangat istijabah doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha mengetahui kapan beliau berkehendak untuk mengabulkan doanya seorang hamba. Untuk itu kita silakan berdoa, karena Allah yang mengetahui cara untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah inspirasi yang sangat luar biasa. Seorang dokter tulang yang berasal dari negeri Syam yang bernama Dr. Hisham mendapatkan tawaran untuk memberikan seminar di luar negeri. Dikala itu beliau memenuhi undangan universitas terkenal di luar negeri. Dikala itu beliau terbang melalui pesawat terbangnya. Dikala itu apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di tengah-tengah perjalanan ternyata awak pesawat menyampaikan informasi yang sangat luar biasa. Ternyata dalam perjalanan terdapat gangguan yang sangat luar biasa. Dikhawatirkan bila pesawat terus melaju maka akan terjadi kecelakaan yang sangat luar biasa, sehingga secara darurat pesawat itu pun mendarat pada tempat pendaratan yang terdekat. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Dr. Hisham ini memenuhi undangan dari seminar yang sangat luar biasa yang wajib beliau tuntut. Akan tetapi karena cuaca yang tidak mendukung, sehingga beliau harus mendarat pada tempat yang telah ditentukan. Karena bila beliau terus melaju, pesawat terus melaju, maka akan terjadi kecelakaan yang luar biasa. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga awak pesawat menyampaikan bahwa pesawat ini akan didelay mencapai waktu lebih kurang sampai 8 sampai 12 jam. Sehingga Dr. Hisham pun keluar dari bandara mencari tempat beristirahat. Apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ia bertemu dengan seorang orang tua yang sedang berduduk di depan rumahnya. Dikala itu orang tua memanggil Dr. Hisham, wahai saudara, dari mana engkau? Mau ke mana gerangan? Berkenankah engkau masuk, bersedia sebentar engkau duduk singgah di tempatku? Akan kusajikan makanan dan minuman kepadamu. Dikala itu tanpa berpikir panjang, Dr. Hisham pun memenuhi undangan seorang nenek tua, dan dia menghampiri rumahnya, dan dikala itu memakan makanan yang diberikan. Sambil dia mencicipi minuman dan makanan yang disajikan, terlihat dalam pandangan matanya ada seorang anak yang berada di dalam rumah seorang nenek tersebut, yang dalam keadaan lumpuh, tidak berdaya dan tidak bisa bergerak. Sehingga beliau berkata kepada nenek tersebut, "Ya Umi, siapakah anak tersebut?" "Wahai saudaraku, dia adalah seorang anak yang yatim lagi piatu. Dia seorang anak yang yatim lagi piatu, dia lumpuh tulangnya. Saya pernah mendengar bahwa lumpuh tulang anak ini tidak bisa diobati, kecuali lumpuh tulangnya anak ini akan mampu diobati oleh seorang dokter spesialis yang berasal dari negeri Syam. Saya seorang nenek yang tua renta, mustahil bagi saya untuk berobat hingga ke negeri Syam." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dokter ini Allah pertemukan kepada seorang anak yang membutuhkan pertolongan seorang dokter melalui seorang nenek. Artinya apa?
ternyata doa seorang nenek-nenek ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa disangka-sangka. Oleh karenanya, hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inspirasi yang sangat berharga. Silahkan pinta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan tahu kapan memberikan akan mengabulkan permohonan yang kita pinta. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan momentum Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Bu'dal liman adraka Ramadan falam yu'far lah. Sungguh celaka, sungguh keterlaluan orang-orang yang mendapati bulan suci Ramadan namun tidak diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bukan daripada golongan orang-orang yang ditolak doa oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang memanfaatkan 10 kedua dari bulan suci Ramadan, keampunan Allah yang sangat luas. Kita ambil momentum tersebut, kita pinta kepada Allah, mohon kepada Allah agar Allah menghapus segala kesalahan, kekhilafan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu wahai manusia, sebaik-baik perbekalan itu ialah takwa. Puput suruh, puji tegah yang larang Allah baik tak kerja. Mudah-mudahan mau'izatul hasanah yang sangat singkat ini menjadi iktibar kepada khatib yang menyampaikan pun kepada kita sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah renungan dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.